Baiklah teman-teman, kita telah bersama narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang. Nah, untuk antum siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Arya Prasetyo, kadang juga dipanggil Boy. Nah, beliau ini adalah Ari Edi Prasetyo. Nah, nama aslinya, namun sering dipanggil dengan Boy karena mungkin mirip dengan Boy ya. Enggak juga sih, sejak pertama kali masuk SMK. Nah, itu jadi dia punya nama panggilan Boyan. Itu unik bagi kita karena jarang orang Sunda itu, khususnya di Bandung, ada yang namanya Boy itu. Karena terkesan lebih seperti apa gitu ya. Nah, beliau ini adalah seorang mahasiswa. Beliau di jurusan elektro. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada beliau ini karena beliau sebagai mahasiswa dan pasti pengetahuannya luas. Untuk Nah, jadi saya ingin bertanya nih, gimana sih kesehariannya Ari Edi tuh ketika kuliah atau ini? Nah, seperti apa tuh? kalau misalnya kuliah nih ya, kalau ini kuliah ya mungkin banyak yang udah tahu lah ya bagaimana aktivitas kuliah ya, di mana kita belajar di tempat. Kalau misalnya masih offline ya sebelum pandemi, kita belajar di kampus, terus kita ngeriung juga sama teman-teman, kita kerja kelompok, ngerjain tugas, ya kayak gitu-gitu aja sih, saling bersharing-sharing. Umum ya berarti Umum, semua. lebih umum. Nah, kemudian gimana sih caranya seorang Ari Edi nih sebagai mahasiswa itu kan tentu pasti di dalam perkuliahan itu ada pengeluaran-pengeluaran tuh. Nah, seperti apa sih mengatasinya itu? Kalau misalnya saya itu, kalau pengeluaran itu lah relatif ya. Jadi setiap orang berbeda-beda bagaimana pengeluarannya. Tapi kalau saya pribadi, pengeluarannya itu seperti contoh, kita mau ngerjain tugas lah. Kan kita pasti membutuhkan yang namanya kertas HPS ya, Iya, yang iya. banyak dijumpai gitu. Kalau misalnya kita beli lembaran di tempat fotokopian itu kan paling 502. Ya. Kenapa kita kalau misalnya kita tekan bagaimana bisa lebih irit, ya udah kita mending beli satu rim aja. Satu rimnya itu kalau di Bandung paling murah itu kisaran 25 28 lah ada. Tapi saya tidak disebutkan mereknya ya, saya tapi nggak di endorse soalnya. Nah, begitu. Jadi teman-teman, nah seperti itu. Nah, kemudian selain melakukan aktivitas kuliah itu, saudara Ari Edi ini melakukan aktivitas yang lain ada apa tidak? Ada sih, paling ya saya tentang bisnis lah, bisnis dagang gitu. Mau berbisnis juga dia. Nah, Betul sekali. menarik nih tentang bisnis. Beliau ini seorang mahasiswa tetapi menggeluti di bidang bisnis juga. Nah, luar biasa ini, perlu kita ketahui lagi. Nah, apa sih bisnis yang sedang digeluti sekarang tuh? Kalau saya sekarang di sini sedang berbisnis tentang penjualan ya, penjualan barang lah. Review produknya nanti next video. Bisa link di deskripsi, ntar boleh lihat channelnya. Asik. Dan masih pemula sih. No, masih awal berarti Masih teman-teman. awal lah, baru 1 tahun. Nah, alhamdulillah. Tapi kan dari 1 tahun itu pasti ada pengalaman manis pahitnya itu kan. Pasti ada. Nah, kemudian dalam bisnis itu kan pasti ada unsur-unsur atau dasar-dasarnya tuh. Bagaimana sih kita ingin memulai bisnis tuh? Kalau dasarnya itu yang pertama modal ya. Yang pertama modal sendiri, terus kemudian kekuatan kita. Kekuatan kita meliputi banyak ya, dari segi ya internal maupun eksternal. Internalnya kita juga harus bisa ngebagi waktu antara waktu kuliah sama waktu dagang. Iya, iya. Kemudian juga mobilitas keuangan. Kalau eksternalnya ya kita mencari orang gitu, supplier, konsumen, channel-channel gitu sih. Berarti harus pandai-pandai memanage waktu gitu Nah, ya. betul Nah, banget. membagi waktu karena penting sekali itu, teman-teman. Nah, kemudian ada istilah dalam bisnis itu yang namanya income tuh. Seperti apa itu? Oh, income. Oke. Income sendiri kalau menurut saya itu terus ada ya deskripsi di sini menurut itu Kamus Besar Bahasa Indonesia lah. Jadi kalau misalnya income itu menurut saya itu ya jadi adalah adalah pergerakan uang yang dimana uang itu masuk ke kita dengan berbagai macam gitu. Nah,
berarti ada cara-caranya. Nah, Oh, itu. ada. Nah, itu. Jadi income tuh pergerakan uang yang itu menghampiri kita gitu seperti itu atau gimana? Sebetulnya bukan menghampiri kita ya. Jadi ada dua jenis sih. Jadi ada Gimana ada yang kita menghampiri uang, ada uang yang menghampiri kita. Oh, gitu. menarik tuh uang menghampiri kita. Kayak mana tuh caranya tuh? Ya, Gimana, gimana? Jadi sebenarnya ada 4 sih ya. Hmm. Ada 4. Ini mungkin kalau misalnya di kalangan marketing atau marketplace itu udah tahu ya. Tapi mungkin saya sebutin aja. Jadi yang pertama itu adalah employment. Employment itu yang dimana employment itu adalah kita mempunyai pekerjaan. Yang dimana mempunyai pekerjaan itu kita seperti contohnya karyawan pabrik misalnya, kita mempunyai waktu, kita mempunyai tenaga dan kita tukarkan di pabrik itu, kemudian kita bekerja di situ dan dibayar sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Kemudian ada juga self employer yang dimana self employer itu kita seperti usaha mandiri lah atau UMKM yang banyak di pasar gitu ya. UMKM seperti itu. Jadi kita harus berusaha atau bekerja baru dapat penghasilan. Kalau misalnya bahasa masyarakatnya tuh serabutan lah. Iya. Kemudian ada juga yang passive income nih. Passive income juga dibagi lagi ada 2 sama seperti active income. Yang pertama itu passive income-nya adalah business owner. Yang dimana business owner ini dia itu kita nggak perlu banyak bekerja ya. Mungkin di garis bawah ini kadang suka salah kaprah gitu. Ada yang bilang juga kita nggak usah kerja tapi income uang datang nggak juga. Tapi seenggaknya kita nggak terlalu banyak bekerja tapi income itu datang dengan sendirinya seperti ini ya, seperti aset lah. Seperti contohnya seperti bisnis kosan lah. Kalau kosan kan kita per bulannya kita harus bayar sewa. Nah, dari bayar sewa itu mungkin kita bisa menghasilkan income juga. Kemudian bagaimana kita mengaturnya. Berbeda-beda sih setiap orang. Kemudian juga yang terakhir ada investor. Nah, investor ini mungkin udah nggak asing lagi ya. Banyak investor di Indonesia seperti investor emas, kemudian reksadana, kemudian franchise dan lain-lain. Itu sih. Nah, itu jadi teman-teman itu pemaparan dari beliau tentang bisnis dan apa macam-macam bisnis tuh yang tadi disebutkan income tuh. Nah, alhamdulillah itu sedikit perbincangan saya dengan saudara Ari Edi ini yang mudah-mudahan itu pasti menambah wawasan kita tentang bisnis ya tentunya. Nah, untuk lebih rinci akan kita bahas di next video yang mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan bertatap muka kembali. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk yang suka, like, comment, and share video ini sebanyak mungkin untuk menjadi ya relasi kita selain kita berkenalan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Nah, mungkin cukup. Nah, alhamdulillah sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai kata-kata aing aja.